Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Habi Official Podcast di Alila Studio. Kali ini saya selaku host, perkenalkan saya Taufik Hidayat. Dan di depan saya ada mentor saya ya. Mentor. Senior ya, ada senior atau ya? Abang lah. Ya ada abang aku di depan aku. Kok geli juga aku ngomong gitu ya dia. Iya, abang lah. Ya udah. Kebetulan nama dia Adnan Fadli. Kebetulan ya. Kalau nggak kebetulan berarti bukan. Aldi. Biasa dipanggil Bang Aldi. Kalau aku panggilan sayangku ke dia Bajigur. Sambil ngerokok ya? Ya boleh, jangan merokok Bang. Jauh juga ya Atlantisnya. Jadi kira-kira malam ini kita membahas tentang keresahan-keresahan kita Bang. Keresahan dalam hal mahasiswa, pergerakannya, terus kemudian sisi buruk dari mahasiswa, entah itu dari pragmatisnya atau dari segi apapun itu Bang. Sebenarnya kita mau untuk pertanyaan pertama itu pertanyaan yang bersifatnya mengakar dulu aja gitu Bang. Jadi kira-kira menurut Abang mahasiswa itu sebenarnya apa sih Bang? Lebih tepatnya definisinya itu Bang. Yang mana ya? Kalau tanya definisi kan itu di Google kan banyak tuh. Secara etimologi segala macam, terminologinya juga. Cuman kalau pendapat saya sih mahasiswa tuh yang namanya maha tuh suatu hal yang besar ya, mulia gitu. Tapi ada sambungannya tuh siswa tuh berarti masih proses belajar gitu. Jadi ya kalau dipikir-pikir suatu hal yang besar dan mulia dan sedang proses belajar gitu. Berarti sesuatu hal yang besar namun masih dalam proses pembelajaran gitu. Jadi nggak bisa juga kita berhenti di maha, wah besar gitu segala macam, mulia, tapi namanya masih proses belajar karena masih ada siswanya gitu. Cuman kan mahasiswa ini identik banget dengan suatu hal yang namanya itu literasi. Oke, literasi. Itu penting banget soalnya. Tadi aku ambil sedikit dari kebesaran ya Bang. Misalnya maha. Hanya ada dua kan di dunia ini kan, maha kuasa sama mahasiswa gitu kan Bang. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang atau aku pribadi Bang menyandang gelar mahasiswa, sebenarnya ada nggak sih Bang bebannya atau tanggung jawabnya gitu Bang? Ya pasti dong. Dari siapa tuh Bang? Jelas dong. Kalau ya kan dalam orang kan sering jargon itu masih satu agen perubahan, agen generasi selanjutnya segala macam, pemerhati sosial, menjaga etika dan moral di lingkungan masyarakat dan pemerintah segala macam. Gitu. Cuman gimana ya kalau untuk melihat kondisi di saat ini khususnya di Batam sih ya, nggak muluk-muluk di jauh luar sana gitu, karena kita di Batam, untuk mencapai titik di mana seorang mahasiswa itu mampu untuk memantau kondisi sosial, menjaga etik dan moral di lingkungan masyarakat ataupun pemerintah gitu, ataupun menjadi suatu agen-agen perubahan gitu kan butuh knowledge yang tinggi gitu. Nah, sumber-sumber knowledge yang tinggi ini kan balik lagi ke literasi itu. Gitu loh. Nah, namun dalam tanda kutip literasi ini bukan untuk seberapa jago kita menghafal quotes yang keren. Quotes Hogi, quotes Tan Malaka, quotes Che Guevara, tidak ada satu kata, hanya satu kata lawan gitu. Hanya ada satu kata lawan, pas diempit, jangan kuat-kuat dong, sakit nih. Siapa tuh? Maksud merek kan. Nanti ini ya pertanyaan selanjutnya gini Bang. Tadi terkait proses pembelajaran Bang. Abang kan pernah kuliah? Ya, pernah kuliah. Pernah kuliah kan? Pernah lulus kan? Ya, lulus. Alhamdulillah. Kumlot enggak? Enggak. Kayak mana aku mau nanya ini kan? Kumlot pula gitu. Enggak. Oh, ini sebenarnya aku mau bertanya Bang. Dalam sistem proses pembelajaran di tingkat mahasiswa, kira-kira ada enggak hal yang Abang kritisi dari sistem itu? Oh, banyak banget. Salah satunya itu kalau untuk di Batam ya, saya nggak mau sebut kampusnya.
kebanyakan mahasiswa itu hanya disuruh untuk membaca materi yang diberikan sama dosennya. Habis itu setelah dibaca ya udah gitu aja gitu loh, tanpa memberikan pemahaman lebih dalam tentang apa alasan mereka untuk membaca itu gitu loh. Contoh gini, saya basic saya orang manajemen ya, ekonomi gitu. Tapi yang diajarkan ke saya itu tentang ekonomi dan manajemen ini bagaimana mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Tapi dan ini abstrak banget keuntungannya seperti apa. Kan abstrak banget, rata-rata sih kalau orang ekonomi banyak sudut pandang materi gitu. Padahal kan banyak hal-hal yang lain yang penting gitu. Contoh kayak bagaimana sih kita di lingkungan masyarakat dari sisi ekonomi kita terjaga, tapi sisi lingkungannya juga terjaga gitu. Ataupun dari sisi ekonomi yang lain, misalnya pemerataan ekonomi itu harus dikedepankan gitu, nggak hanya sisi kapitalisnya aja kan. Kita kapitalis banget ini, mencari keuntungan sebanyak-banyaknya gitu loh, cari keuntungan sebanyak-banyak untuk keuntungan pribadi gitu. Nah itu kan bahaya tuh. Habis itu kalau ada untung nggak mau bayar pajak gitu. Nah itu jarang banget dibahas di kampus, dapatnya itu di luar gitu. Bagaimana pemerataan itu dikedepankan gitu. Entah gimana? Tapi kan ini dari aku juga pernah kuliah dan sempat terputus dan sekarang lagi lanjut kuliah lagi, Bang. Ada dosen mengatakan dan banyak dosen juga mengatakan bahwasannya di kampus itu hanya menyediakan 20% aja, Bang. 80%-nya mencari sendiri, Bang. Yeah. Nah, kalau tadi berkaca kepada pernyataan Abang tadi, berarti tidak salah dong apa yang dosen aku katakan. Yeah. Atau itu sebagai bentuk lepas tanggung jawab. Bukan lepas tanggung jawab sih. Dosen itu kan pada dasarnya berupaya, Bang. Oke. Guru, yang namanya seorang guru itu dia hanya berupaya supaya siswanya ini mau lebih berkembang, lebih open terkait informasi, karena kan guru kan manusia juga, ada batasan juga ya. Nah, balik lagi ke individunya masing-masing, si mahasiswanya ini atau muridnya ini, dia ingin tidak mencari tentang apa aja sih informasi yang ada di lingkungannya gitu, entah kondisi sosial, entah kondisi lingkungan, segala macam. Kalau seandainya mahasiswanya apatis dengan hal-hal kayak gitu, ya sudah, kuliah, kerjain tugas, kerjain skripsi segala macam, lulus, sudah selesai. Ya ini kan pendapat pribadi aku, Bang. Bahwasannya bagi pribadi aku, Bang, di mahasiswa itu adalah inputnya adalah mencari pengetahuan dan ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian outputnya adalah berguna bagi masyarakat, Bang. Ya. Namun hingga saat ini, Bang, belum nampak outputnya itu, Bang. Itu kira-kira menurut Abang apa sih problemnya, Bang? Ya balik lagi, kita balik lagi ke definisi awal, tujuan mereka menjadi seorang mahasiswa itu apa dulu. Kalau memang ingin masuk di mahasiswa hanya untuk sekedar mendapatkan pekerjaan yang layak, ya sudah, selesai di situ, nggak lebih dari itu gitu loh. Beda cerita ketika gini, apa tujuan kita masuk jadi mahasiswa? Untuk menambah referensi berpikir gitu. Ya oke, nggak masalah, itu bagus banget gitu loh. Coba kalau hanya sekedar mencari pekerjaan yang lebih layak, ya sah-sah aja sih. Sah-sah. Itu hak individu seseorang gitu. Oke. Kemudian timbul juga dari pertanyaan aku, Bang. Contohnya mahasiswa, Bang. Kita dulu di kampus adalah istilah mahasiswa kupu-kupu gitu, Bang. Kuliah pulang. Itu sih nggak masalah, Bang ya. Cuman yang ingin aku tahu dari sudut pandang Abang, apakah ketika mahasiswa kupu-kupu itu tidak merasa terbebanin atas gelar yang dia terima sebagai mahasiswa itu, Bang? Seperti misalnya ada istilahnya Dharma Perguntingan, Bang. Ya. Itu kalau nggak salah poin ketiganya mengabdi kepada masyarakat gitu, Bang. Cuman ketika realitanya kita banyak menemukan bahwasanya mahasiswa itu ya kayak tadi hanya untuk mengejar gelar supaya mendapat pekerjaan yang layak gitu, Bang. Nah, kira-kira saran Abang, tadi kan itu kan adalah pernyataan kritikannya, Bang. Sekarang saran Abang seperti apa? Ya saran gue sih gini. Jadi mahasiswa itu hal yang paling penting tuh coba gali dong informasi ataupun literasi dari sumber-sumber kayak buku ataupun
dengar pendapat orang segala macam ataupun melihat kondisi sekarang segala macam itu penting banget. Kenapa? Di situ kita dapat merangsang pikiran kita tuh, meningkatkan knowledge kita. Ketika knowledge meningkat, otomatis kemampuan dia berpikir tuh lebih luas gitu. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu hal, kita memikirkan hal-hal yang lain juga. Apakah ketika saya melakukan A berpengaruh dengan yang B? Itu kan penting. Iya, penting. Nah, yang disayangkan misalnya gini nih, saya anak ekonomi nih, saya bangun PT untuk mengeruk sumber daya alam. Ya sudah, terus sumber daya alam yang mencari keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan apa dampak setelahnya, apa dampak jangka pendek dan jangka panjangnya. Kan ada output, ada outcome gitu. Output kan hasil dari apa yang proses, tapi outcome jangka panjangnya. Okay. Efeknya seperti apa? Berpengaruh tidak terhadap lingkungan atau psikologi sosial ataupun individu ataupun berpengaruh pada politik dan sebagainya gitu. Itu kan perlu dipikirkan. Nah, itulah hal yang penting mahasiswa untuk mengetahui itu. Tapi bukan hanya sekedar untuk diketahui saja gitu loh. Bukan sekedar pengetahuan aja Bang. Jadi bukan untuk jago-jagoan nih. Wah, kok udah berapa buku yang dihafal gitu. Bukan itu tujuannya. Iya, paham. Bukan untuk jago hafalan buku, bukan itu. Buku apa aja yang baik, bukan itu poinnya. Tapi outputnya Bang ya. Outputnya apa? Apa hasil ketika dirimu membaca buku itu? Gitu loh. Apa ide yang muncul dalam pikiranmu ketika dirimu belajar sesuatu gitu. Jangan hanya sekedar habis itu pamer, wah aku habis baca buku ini, aku mau terangin buku ini segala macam. Jadi kayak wah mak jago banget abang ini, wah bahasanya tinggi banget nih. Wah kan nggak substansial jadinya. Gitu. Tapi kan apa Bang, di paradigma atau di sosialnya mahasiswa, sosialitinya di mahasiswa Bang ya, bahwasanya mereka menganggap orang-orang yang bisa mengolah kata atau bisa mengatur diksi kata yang sebagus mungkin itu dianggap orang yang paling berpengaruh. Ya, padahal nyatanya hanya sebagai sengkuni. Ya bisa dibilang sungkuni gitu. Bisa jadi ya. Ya bisa jadi ya. Ya kalau soal masalah jago-jagoan bahasa tinggi, setan lebih jago. Jago. Lebih jago. Ternyata setannya aku juga ya. Setan lebih jago. Nah, kemudian ini kritikan aku Bang. Mungkin Abang bisa tanggapin Bang. Di pendidikan kita Bang, itu mau di tingkat SD, SMP, SMA atau sampai di perkuliahan, bosannya analogi seperti ini Bang. Aku dilahirkan sebagai kacang. Kemudian aku digiring oleh sebuah sistem untuk menjadi jagung. Nah, dari pernyataan itu Bang, tanggapan Abang seperti apa Bang? Karena kita misalnya contohnya aku kan pernah pondok di Modern Gontor Bang. Di situ emang diklasifikasikan misalnya anak yang pintar tidak akan bisa digabung oleh anak yang lambat menghafal. Maka dibuat kelas yang paling pintar tuh kelas B. Kebetulan aku dulu di pondok susah menghafal, maka aku kelas paling terakhir, kelas M, absen terakhir tuh Bang. Jadi sehingga timbullah istilahnya tidak ada yang ketertinggalan dalam pembelajaran Bang. Sedangkan ketika aku dari pondok, yang kulihat adalah banyak guru atau dosen tidak open. Yang terpenting kurikulum terkejar. Mereka menganggap itu sebuah clear, jadi tidak ada tanggung jawab untuk mencerdaskan murid-muridnya. Dan bahkan mereka menganggap mereka berhasil hanya dari kepintaran orang yang benar-benar dari lahir pintar. Tapi tidak mengukur berapa banyak sih orang yang gagal pintar di dalam dia mengajar itu. Tanggapan apa seperti apa? Ya itu dari cara berpikir kritis ya, itu bagus banget kayak gitu. Karena kampus pun juga harus membuka ruang untuk dievaluasi oleh mahasiswanya sendiri gitu loh. Nah, aku merasa jarang banget ada kampus yang siap menyediakan ruang-ruang kayak gitu. Jarang banget. Malah nggak pernah dengar kalau di Batam ya. Kalau di Batam nggak pernah dengar gitu. Ya kalau bahasanya Gi kan, guru yang nggak tahan kritik lebih baik dibuang di tong sampah aja. Iya. Guru yang tidak tahan kritik buang aja di tong sampah Bang ya. Karena saya dulu pernah tuh kritik dosen, habis itu mau ditampar gitu, tapi sudahlah, tentu nggak jadi ditampar, kalau nggak masuk penjara. Aku juga pernah kritik, habis itu diacem DO. Habis itu karena aku pindah ke beasiswa. Ada tuh, ya. Tapi itu masalah lalu udah berdamai.
Kemudian ini bang, masyarakat menganggap bahwasannya mahasiswa adalah sebagai penyambung lidah mereka bang, penyambung lidah mereka. Namun di kalangan mahasiswa pun mereka istilahnya tidak merasakan yang stigma masyarakat itu tidak mereka rasakan bang, sehingga mereka melakukan contohnya aksi demo itu hanya sebagai ajang untuk supaya keren atau untuk supaya dia dianggap aktivis, supaya dia dianggap istilah paling sibuk di antara kelompok-kelompok masyarakatnya gitu bang. Ini di Batam ya? Ya di Batam. Ya pertanyaannya balik lagi, kapan sih mahasiswa ini berbaur dengan masyarakat? Nah itu dia bang, agak sulit bang, karena masalah mahasiswa di tingkat kita setahu aku bang ya. Ya kan nggak mungkin tuh. Kami udah berbaur dengan masyarakat. Ngapain kemarin masyarakat main catur bareng gitu? Ya kan nggak mungkin. Itu kan nggak bisa dikatakan sebagai berarti mahasiswa sudah berbaur dengan masyarakat. Nggak hanya sebatas itu aja. Sebatas. Ya. Dia kan perlu tahu juga apa sih yang dihadapi problematika di masyarakat tuh apa aja. Apa sih kebijakan-kebijakan yang tumpang tindih. Dia kan harus mempelajari itu dulu. Dan dia harus mengerembukan dengan kawan-kawannya juga. Karena kan mahasiswa ini banyak ya jurusannya. Ada yang jurusan hukum, ilmu sosial, segala macam. Ya mereka harus bareng-bareng dong. Oke. Mungkin pertanyaannya aku lebih kritis lagi bang ya. Orang-orang yang duduk di pemerintahan sekarang bang adalah orang-orang yang dulunya seperti mahasiswa sekarang. Ya demo tahun 98 ya, seperti itu. Aktif kebanyakan dari mereka banyak melakukan di khususnya ketika mereka menjabat bang, banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang itu istilahnya kontradiktif dengan apa yang dulu mereka perjuangkan bang. Nah, aku ingin tanggapan dari abang atau aku ingin saran dari abang, bagaimana supaya mahasiswa ini tetap menjadi dirinya di saat ini sampai hingga masa akan datang bang. Karena kan manusia kan setiap detiknya kan akan berubah bang. Setiap per detiknya akan berubah. Entah berubah pikirannya, entah berubah sel-sel kulitnya segala macamnya gitu bang. Cuman aku ingin tahu bagaimana sih cara menjaga atau istiqomahkan idealisme itu bang. Harus mampu berpikir objektif. Harus mampu berpikir objektif bang. Ya. Berarti orang-orang yang di jabatan sana tidak bisa berpikir objektif bang? Bukan gitu juga. Tidak semua seperti itu. Ya sedikit saya pernah dengar pengalaman dari salah satu tokoh di lingkungan organisasi aku. Dia dulu anggota DPR juga. Tapi kan anggota DPR ini kan banyak, nggak hanya sendiri gitu. Dia ketika dia berusaha untuk memperjuangkan satu hal yang dimana dia pengen ini untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, tapi ketika dia kalah suara, ya sudah keputusannya nggak diambil, keputusan dia ditolak, ngikutin yang banyak gitu loh. Berarti demokrasi liberal bang, bukan demokrasi substansial berarti. Ya itu, jadi voting aja gitu, ya, voting, tapi nggak dikaji apa alasannya segala macam, apa esensinya segala macam, itu nggak, jarang banget dibahas. Tapi ya semoga nggak kayak gitu lagi lah. Jadi saran abang, saran untuk mahasiswa zaman sekarang itu harus bisa berpikir objektif bang. Harus mampu berpikir objektif. Nah, berpikir objektif itu sangat susah bang. Karena setahu aku bang ya, di kalangan kami itu bang, ketika aku mengkritik si A, itu bukan karena objektif, tapi karena kebencian. Satu. Yang kedua, karena mungkin cemburu sosial. Dua. Yang ketiga cari sendiri lah ya. Capek juga mikirkan gitu. Nah yang ketiga, seringkali mahasiswa ini terjebak pada hegemoni. Oh hegemoni, oke. Oke bang, sabar bang. Jelaskan dulu kepada pemirsa hegemoni itu. Jadi dia terjebak pada posisi dia yang seolah-olah tuh kayak melawan gitu loh. Wah aku berhasil melawan pemerintah gitu loh. Sehingga kayak meningkatkan rasa adrenalinnya. Jadi kayak wah aku jago gitu loh. Aku hero gitu. Itu kan bullshit banget gitu loh. Bangsat itu. Itu bullshit banget. Nanti tiba-tiba diundang tuh. Pas diundang nggak bawa materi coba. Sampai sana nggak tahu harus ngapain, diem aja, iyain aja. Kan kacau tuh. Ya istilahnya mentalnya belum terbentuk ya. Udah audiensi terdiam, nggak bisa ngapa-ngapain. Besoknya tiba-tiba demo. Siapa tuh? Kayak kenal aku. Nggak, ini bukan siapa, kami nggak akan singgung siapa-siapa, kami menyinggung diri kami bang ya. Ya. Diri kami dulu kayak gitu. Nggak menyinggung siapa-siapa bang ya. Oke.
Kira-kira menurut pandangan abang dalam segi etika atau moral bang ya, boleh tidak bang mahasiswa berpolitik? Boleh. Alasannya apa bang? Nah, politik itu kan masalah cara. Cara oke. Ini yang aku pengen dengar. Politik itu kan cara untuk menggapai suatu tujuan gitu loh. Cuman caranya seperti apa ini yang jadi problem. Dengan cara transaksional kah, take and give. Oke. Kamu beri apa aku dapat apa gitu kan itu bahaya gitu, pragmatis gitu. Minta imbalan. Oke. Imbalannya dalam bentuk Materi. Kepentingan individu ya. Yang penting dapur tetap menyala itu. Nah itu kan bahaya tuh. Asu. Ya kalau menurut saya sih yang paling jarang saya rindukan itu dari mahasiswa, diskusi mahasiswa itu dengan anggota-anggota DPR itu tentang high politik gitu loh, berbicara tentang kemaslahatan umat, tentang bicara tentang lingkungan yang memang sekarang lagi urgent banget untuk dibahas, tapi orang menganggap itu hal yang nggak terlalu penting karena nggak menguntungkan secara langsung gitu. Padahal itu sangat substansial. Ya jarang sih aku ngelihat mahasiswa mau untuk membahas hal-hal kayak gitu. Ketika kita mau bahas kayak gitu, mereka lebih banyak bercanda segala macam gitu. Tapi ini nggak semua mahasiswa yang kayak gini ya. Nggak semua. Jangan dipukul rata ya. Nah, nggak semua, kebanyakan aja. Ya. Ini di Batam. Ya, ibaratnya 80 kayak gitu, 20-nya yang gitu sih. Syukur-syukur kalau 20. Syukur Bang ya. Jadi jarang banget itu, kebanyakan bercanda jadinya. Jadi kayak wasting time banget, habisin waktu. Oke. Aku percaya Bang, bahwasanya mahasiswa itu mampu untuk merubah wajah Indonesia. Bisa. Sangat yakin dan sangat percaya gitu Bang. Cuman sampai sekarang kan mungkin bagiku kita belum tahu aja cara seperti apa. Karena gini Bang, sepengalaman aku yang sudah pernah lah ikut demo walaupun jadi kroco gitu Bang ya. Demo kapan? Banyak lah, dari KUHP dan KPK, Omnibus Law, kemarin juga ikut kan. Walau keroco aja aku bukan siapa-siapa gitu. Ya yang kepingin tahu itu Bang, ada nggak sih Bang cara untuk merubah Indonesia selain berdemo gitu Bang? Banyak tapi oke, banyak. Coba kayak Abang sebutkan cara yang menurut Abang itu paling efektif dan efisien. Gini, demo ini kan pilihan terakhir. Oke. Ketika sudah tidak ada pilihan. Alasan kita berdemonstrasi di jalan adalah ketika suara-suara kita ditolak. Oke. Tapi dalam tanda kutip ditolak ini dalam artian apa? Bisa jadi karena kita nggak objektif juga. Nah ini yang bahaya. Nah itu dia mau kritikin tuh. Kan bahaya nih. Contoh, menolak harga minyak naik, misalnya gitu ya. Menolak harga minyak naik. Terus ditanya kenapa menolak harga minyak naik? Nanti masyarakat gimana bla bla segala macam gitu. Kalian tahu nggak kenapa harga minyak naik? Nggak tahu. Ya kalian harus tahu dulu kenapa harga minyak naik. Setelah dikaji, baru kita bisa ambil keputusan, gitu loh. Dinaikkankah atau tetap harus diturunkan? Jangan subsidi Bang ya. Ya harus ada analisis kebijakan dong. Iya betul. Harus ada penelitian dong. Jangan main hantam-hantam aja. Ini tamparan keras bagi aku ya. Nggak, sebenarnya gini yang kupikirkan gini Bang. Ada sih di kalangan mahasiswa ya. Pokoknya harus demo karena itulah caranya. Padahal menurut aku cara itu banyak. Oke, audiensi nggak efektif. Tapi kan kita bisa istilahnya ada cara lain, itu adalah istilahnya mensurvei dulu masyarakatnya dulu Bang. Bisa, kita survei dulu masyarakatnya. Tapi mahasiswa sekarang belum mensurvei, terus ikut-ikutan yang di pusat. Nah kan kebanyakan jadinya kayak ikut-ikutan aja. Iya, jadi menurut aku nggak efektif. Buat apa kita mengikuti orang pusat, sedangkan orang pusat dengan orang kita pun juga berbeda dengan cara berpikir. Mungkin orang di pusat sudah meneliti, tapi kita belum meneliti. Karena kita ikutan di pusat gitu Bang. Pokoknya ikut aja. Menurut aku tidak ada kedewasaan berpikirnya gitu. Jadi dasar pergerakannya itu bukan atas dasar
satu hal yang murni gitu loh, karena ingin melawan satu kebijakan yang tumbang yang condong sebelah gitu. Tapi atas dasar ya penting ikut-ikutan aja lah. Pusat dari demo yang kita harus demo juga gitu. Tapi apa yang kami omongkan ini belum tentu benar. Tapi kalau benar ya jangan disalahkan. Gitu bang. Takutnya kan ada yang nggak terima dengan pernyataan abang. Kalau salah diluruskan. Ya kalau salah debat aja lah sama dia. Suka dia berdebat dia kan. Kau debatin aja. Temuin di Tosca aja Tosca. Tanda baca. Tosca diganti dengan nama tanda baca. Tanda baca harus bayar ke Bang Hasan ya. Jadi iklankan. Oke. Kemudian bang, yang aku kepingin cari tahu tuh, bagaimana sih caranya menyatukan mahasiswa bang? Karena mahasiswa sekarang kan, apalagi ketika sudah punya bendera, ketika misalnya gara-gara bendera pun bisa menjadi lawan gitu bang. Ego sektoral ya? Oke, ego sektoral untuk bahasa kerennya itu ya. Tapi bahasa sederhananya seperti itu, gara-gara bendera kita jadi berlawanan. Nah, menurut aku bendera itu kan hanya sebagai tunggangan kita untuk belajar lebih mendalam, lebih mengakar. Karena itu adalah wadah. Sepakat bang? Ya. Itu wadah. Udah mati. Nah, jadi saran abang gimana bang supaya bagaimana mahasiswa itu menyatu dengan dasar memperjuangkan suara rakyat. Gini Bik. Tanpa melihat bendera dulu. Pertama sih kalau menurut aku ya, frekuensi berpikirnya disamakan dulu. Bukan disamakan, disetarakan dulu gitu loh. Setarakan. Jangan sampai gini, misalnya logo bendera A, frekuensi berpikirnya udah di level 10 misalnya gitu ya. Tapi bendera B frekuensi berpikirnya masih di level 2 gitu. Nah, kayak mana mau menyatukan dua ini? Sedangkan mereka juga punya kepentingan dan tujuan masing-masing gitu kan, agak susah jadinya. Aku dapat pertanyaan yang hebat untukmu nih. Frekuensinya harus disamakan dulu, paling tidak. Oke, kita bahas frekuensi bang. Setahu aku bang, frekuensi itu yang menciptakan frekuensi di kalangan mahasiswa itu bukan mahasiswa sendiri, tapi menciptakan frekuensi mahasiswa itu adalah senioritasnya dari seniornya bang. Enggak juga sih. Ya ada gitu bang. Enggak juga sih. Ada yang gitu. Kalau prinsipnya kayak misalnya kayak kok gitu ergo sum gitu, aku berpikir maka aku ada, itu nggak dipakai. Senioritas tuh nggak dipakai. Makanya tadi tanya senior atau enggak, bukan senior, cuman bedanya aku duluan masuk aja kuliah dulu, duluan lulus. Yang lain belakangan gitu. Belum tentu hal itu menjamin kalau aku lebih hebat dibandingkan yang juniornya gitu, kan enggak juga. Nggak bisa ditolak ukur. Nggak bisa jadikan tolak ukur. Dan kebiasaan senior yang kayak memaksakan adik-adiknya untuk memenuhi hasrat dia, tujuan dia gitu. Nah itu bahaya juga tuh. Yang lebih konyol lagi adik-adik yang mau ngelakuin itu. Tapi banyak ngelakuin itu bang. Ya itu yang harus hati-hati. Itulah gunanya ospek sebenarnya. Sebenarnya itu gunanya ospek, menyadarkan mahasiswa bahwa inilah mahasiswa, mereka harus mampu berpikir objektif. Oke, terus macam ya kan, kalau seandainya prinsip senioritas apa bedanya sama penjajah itu? Adik-adik yang dijajah dong sama abang-abangnya. Iya, menjajah dalam artian bukan secara tenaga tapi secara pikir bang ya. Mendogma gitu. Jatuhnya kan jadi kayak demagog. Demagog ini hasutan. Itu yang bahaya. Jadi tanggapan abang lagi bang. Tadi kita ada selesai mahasiswa lah bang, selesai. Tapi ini ada kaitannya lah bang. Bagaimana tanggapan abang terhadap buzzer? B aja sih, biasa aja. Biasa aja. Tapi seberapa potensialnya buzzer ini untuk memecah bangsa bang? Ya dibilang tinggi, cuman ya itulah kondisi kita sekarang gitu loh. Ini masalah kecerdasan. Oke. Aku kaitkan lagi ke mahasiswa. Sebenarnya apa tugasnya mahasiswa untuk melawan sistem ini? Merubah pola. Polanya seperti apa bang? Merubah pola yang tumpang tindih, pola yang timpang sebelah. Dan juga jangan sampai mahasiswa terjerumus dalam lingkaran itu juga gitu loh, tergoda dengan hal-hal seperti itu. Karena di dalam itu godaannya banyak banget loh, hal-hal yang seperti itu.
Entah itu materi, entah itu jabatan, entah itu apa ya, eksistensi. Karena di masa-masa mahasiswa itu masa-masa aktualisasi diri. Aktualisasi diri bang. Oke. Mereka ingin menunjukkan kalau mereka ini mahasiswa. Satu ada yang seperti itu. Ada? Sebagian ada juga yang ayo udah nggak peduli, yang penting Apatis. lulus sudah gitu. Atau enggak sebagian aku penting cari cewek gitu. Wih. Atau enggak aku cari cowok gitu. Kan itu apa ya? Kayak waduh konyol banget. Aku kenal itu. Ya itu nggak usah dibahas lah hal-hal kayak gitu. Masih dibahas tuh, kacau emang itu anak. Oke, mungkin ini bang. Bolehkah mahasiswa itu berpihak kepada pemerintah? Boleh. Boleh. Tapi yang tidak boleh itu apa? Yang nggak boleh tuh ketika dia tidak berpikir. Oke. Aku sambungkan ke dalam ilmu tauhid bang. Ilmu tauhid itu kan istilahnya mengikat segala sesuatu bang. Tapi di ilmu tauhid kita diharamkan untuk menjadi fanatik. Nah, bagaimana caranya mahasiswa untuk merubah ketika dia berpihak, misalnya berpihak pada junjungannya itu dalam arti misalnya seniornya bang, seniornya gitu. Kita nggak usah bahas pemerintah dulu bang, seniornya gitu. Kemudian ketika seniornya salah, dia tetap memaksakan kesalahan itu menjadi kebenaran. Ya itu jadi fanatis. Nah, menurut abang, selain berpikiran objektif, bolehkah mahasiswa untuk memilih-milih senior? Nggak boleh bang. Nggak bisa dong. Nggak boleh bang ya. Nggak bisa. Berarti intinya mau senior dia berpikirannya jelek atau berpikiran bagus, yang baik diambil, yang buruk dibuang gitu bang. Iya gitu aja. Sistemnya. Oke, sepakat. Nggak ada harus wah A ya A gitu, kayak punya Tuhan sendiri jadinya. Ya gitu bang. Tentang Ade Armando ada nggak ungkapan keprihatinan bang? No comment sih, cuman ya semoga lekas sembuh. Lekas sembuh bang ya. Karena kasihan juga beliau. Ya karena prinsip aku sebenci-bencinya apapun aku sama orang jangan sampai mukul bang ya. Kecuali dipukul balik. Apapun itu yang namanya, kalau bagi aku ya, yang namanya kekerasan itu bagi aku jangan bang ya. Jangan. Tapi itu kan ketika aku melihat ada pengamat politik bang di TV One itu bang, sorry sebut mereknya itu bang. Dia beranggapan bahwasannya kejadian Ade Armando itu adalah sebagai bentuk ketidakdewasaannya demokrasi Indonesia bang. Ya. Bersepakat bang. Sepakat. Kemudian apakah itu termasuk bagian tugas dari mahasiswa untuk mencerdaskan atau mendewasakan demokrasi kita? Sekarang gini, ketika seseorang menyampaikan sesuatu dan itu menurut kita salah, kita merasa tersinggung gitu ya, kan kita bisa lapor ke pihak yang berwajib. Apakah harus menggunakan dengan cara menghakimi mereka dengan cara memukuli gitu? Terus apa bedanya kita sama mereka? Ya itu juga ya. Ya bedanya satu, mereka mulutnya kotor, tangan kita yang kotor gitu. Kan ini masalah moral kan. Apa ketika si A ngelakuin kejahatan, maka kita membalasnya dengan kejahatan juga. Iya, itu dia. Ya bedanya cuma itu. Yang pihak itu mulutnya kotor, yang pihak mukul tangannya kotor. Itu ya bedanya, Bang. Beda itu aja gitu. Yang satu menyakiti hati, yang satu menyakiti fisik. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Sama-sama menyakiti. Sama-sama menyakitin. Ya cuman harapan abang untuk Indonesia gitu. Harapan gue sih banyak banget ya. Satu sih kalau aku sih ya, jangan sampai ada masyarakat yang tertindas. Jangan sampai ada yang sampai makan pun susah gitu. Bahkan jujur aja sebenarnya bagi saya itu kondisi sekarang ini prihatin banget ya. Air pun kita masih bayar. Padahal air itu bagian dari HAM. Itu melekat gitu loh. Tapi kita masih bayar loh. Untuk minum tuh harus bayar gitu. Jadi kayak wah ini masih jauh banget gitu. Cuman bukan pesimis ya, pasti bisa. Kalau kata Sujiwo Tejo, endi Pancasila ya deh. Nah, Pancasila yang endi. Ya kalau ada Pancasila, orang kaya nggak akan menjadi kaya lagi. Orang miskin nggak akan menjadi miskin lagi gitu. Pancasila gitu bang. Ya kalau dia berpancasila seharusnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tuh. Keadilan sosial dari sudut pandang mana yang mau kita lihat? Banyak bang. Ya misalnya gini. Nah untuk mengupas itu kan itulah fungsinya kampus universitas. Ayo kita bahas di sana keadilan sosial mau seperti apa.
Aku ingat kata-kata Uchiha Itachi. Ketika aku menganggap musuhku salah, kemudian musuhku menganggap aku salah, kemudian siapa yang salah? Angel dong. Gitu. Kan kebanyakan gini bang, misalnya pihak sana menganggap oposisi misalnya yang salah, karena oposisi tidak melihat apa yang mereka buat, harus gini-gini. Tapi oposisi pun menganggap mereka juga salah, karena mereka tidak berpihak pada rakyat, menindas, tidak menjalankan Pancasila segala macam itu bang. Pertanyaan sederhana aku bang, siapa yang salah kalau dua-duanya menganggap kedua kubu itu salah? Gitu. Makanya jangan melihat siapa yang benar siapa yang salah, tapi kita melihat siapa yang mana yang lebih baik. Baik dan buruk bang. Ya mana? Makanya aku selalu bilang kepada istriku, kepada tetangga-tetanggaku, bahwasanya matematika itu penting bang. Ini bawa rumah tangga nih atau gimana? Iya, aku selalu bilang matematika itu penting, apalagi ilmu matematika yang variabel, aljabar itu x dan y itu penting. Oke. Karena x bagi aku x itu positif, y itu ada negatif. Ketika aku membuat sebuah konsep, pasti rumus matematika itu gunakan. Gitu. Jadi matematika itu berfungsi gitu bang. Alhamdulillah ya, walaupun matematika aku dapat 2, 3, ya adalah satu yang aku terapkan dalam gitu. Paling tidak dari 1 sampai 10 dapatlah 3 ya. Ya dapat lah. Ya oke, ini tadi pesan untuk Indonesia supaya jangan ada lagi rakyat miskin tertindas bang. Ya. Kayak rakyat miskin. Kemudian untuk Pak Rudi atau Pak Amsakar bang, ada nggak harapan untuk mereka berdua gitu bang? Ya semoga amanah ke depan, lebih amanah lagi. Dan lebih terbuka dengan masyarakat dan mahasiswa. Tapi bukan berarti jangan sampai kayak udah ketika open dengan mahasiswa sama masyarakat, wah ini basis saya nih nanti, jangan kayak gitu. Oh berarti jangan sampai diklaim bang ya? Lebih ke substansial aja lah. Oke. Pendapat masyarakat seperti apa, pendapat mahasiswa seperti apa, apakah bisa dilaksanakan atau tidak, tinggal dirembukan gitu. Kira-kira ada nggak harapan abang untuk bisa membuka percakapan atau forum diskusi atau sebagai penyambung untuk agar mereka bisa berdiskusi dengan masyarakat, dengan mahasiswa gitu? Ya bisa-bisa aja sih, bisa-bisa aja. Kalau bisa ayolah bikinlah. Ya nanti di season selanjutnya kerjaan di sini. Ya. Kalau di sini nanti dicontek orang konsepnya. Ya. Nggak masalah. Dicontek pun nggak masalah, karena kan para ilmuwan juga dulu saling nyontek sebenarnya. Iya. Kemudian untuk harapan untuk adik-adik mahasiswa lah gitu bang. Jangan bahasanya ya, agak sulit nih membahasakannya nih. Agak sulit. Jangan palsu kalau bagi saya sih. Jangan palsu. Berarti mereka nggak original. Maksudnya itu jangan palsu tuh, jangan kayak di luar teriak-teriak soal keadilan tapi dia sendiri tidak adil. Terlebih tidak adil kepada dirinya sendiri bang. Apalagi ketika saat dia misalnya di posisi yang sama gitu loh, ternyata nggak ada bedanya gitu kan, bahaya. Oke. Jangan hipokrisi lah. Hipokrisi itu apa bang? Coba jelaskan dulu bang. Tidak konsisten, palsu. Oke. Jadi kayak sehari-hari setiap kali di kampus ataupun ketika turun berdemonstrasi berbicara soal keadilan, tapi selama kehidupan dia sehari-hari dia jauh dari hal-hal seperti itu. Kerjaannya cuma nongkrong, bercewek ya itu aja. Baca buku nggak pernah, diskusi nggak pernah, terus habis itu demo lagi. Macam ya nggak konsisten gitu dengan apa yang dia lakukan. Bercewek boleh tapi harus setia, jangan gonta-ganti tiap malam minggu. Nggak masalah juga. Dan bawalah cewek untuk literasi bang ya. Intinya jangan jadikan wanita sebagai objek lah. Iya, jangan jadikan wanita sebagai objek seksualitas bang ya. Sepakat bang? Ya, kalau nikah boleh nggak gitu bang? Jangan. Oke. Kemudian bang ini di tahun 2024 nanti kan kita kan akan mengadakan pemilu bang. Tentu dong di setiap pemilu pasti yang paling tidak disukai oleh orang-orang yang idealisme itu adalah politik money gitu bang. Ada nggak saran dari abang supaya kedepannya kita bisa menghancurkan rantai politik money tersebut bang? Syaratnya cuma satu, jangan jadi pengecut. Untuk siapa dulu nih? Ini pernyataan abang untuk siapa? Ke semuanya, jangan jadi pengecut. Dalam artian? Ketika salah bilanglah salah.
Jangan diiakan itu ya. Jangan diiakan. Pengecut ya, oke. Jadi saran dari Bang Aldi, ketika nanti ada caleg yang datang ke kalian, kemudian tidak sesuai dengan hati nurani kalian, jangan takut untuk bilang tidak Bang ya. Jangan takut Bang ya. Tapi kalau dikasih uang terima apa enggak Bang? Lebih baik tidak. Lebih baik tidak Bang. Kalau terima nanti susah Bang ya. Lebih baik tidak. Kayak afiliator nanti kan dikembalikan. Ya berawal dari situlah perilaku tidak konsisten. Hidup pemilu bersih. Hashtag pemilu bersih. Hashtag pemilu bersih. Oke, kemudian nanti kira-kira habis dari podcast ini Bang, apa yang harus kita buat Bang untuk kita berdua lah gitu. Kalau aku sih masih sih konsisten pengen fokus ke gerakan-gerakan literasi, gerakan sosial. Oke, gerakan literasi. Oke, aku ingin mengiklankan bahwasannya aku, Bang Aldi sama Andri kawan kami ingin membuat forum literasi Bang ya. Kira-kira Abang ada nggak mau menyampaikan literasi yang kita buat itu outputnya apa, entah itu tujuannya jangka panjang, jangka menengah, jangka pendeknya seperti apa gitu Bang? Ada nggak pernah kepikiran gitu Bang? Atau hanya sekedar buat aja? Kalau aku sih begini, lebih ngalir aja sih. Maksudnya ngalir nih orientasiku bukan pada hasil gitu. Hasil tuh kita punya harapan gitu, kayak utopia kita kayak bakal bumi ini bakal seimbang gitu. Maksudnya tidak ada penindasan segala macam, itu utopis banget gitu loh. Cuman aku sih lebih orientasinya pada prosesnya aja. Prosesnya Bang ya. Jadi ya sudah, kita berproses terus, ajak teman-teman yang mau bareng sama kita, langkah bareng gitu. Soal masalah hasil itu kita mengikuti. Tapi ini terbuka untuk umum Bang. Terbuka. Oke, bagi kalian kira-kira kapan Bang? Mau diadakan seminggu sekali, 2 minggu sekali? Lokasinya di mana? Paling mungkinan sebulan sekali atau sebulan 2 kali. Cuma belum dijadwalkan aja. Oke, jadi gini Bang. Mau menjelaskan dengan cara bahasa sederhana ya Bang ya. Tadi kan bahasa Abang kan mungkin agak sedikit dimengerti gitu Bang. Agak sedikit kurang dimengerti gitu Bang. Bahasa sederhananya literasi ini apa sih pentingnya literasi bagi knowledge kita, bagi mental kita, atau bagi kehidupan jangka panjang kita, itu apa sih kegunaannya? Meningkatkan cara berpikir. Meningkatkan cara berpikir. Oke. Cara berpikir yang seperti apa Bang? Yang lebih luas gitu loh. Yang lebih luas Bang. Yang lebih luas. Jadi ya yang tadi kita bahas gitu loh. Ketika ingin melakukan sesuatu kita harus berpikir apa dampaknya ke hal-hal yang lain gitu. Oke, berarti harus gimana bahasanya? Harus mengedepankan resiko dan segala macam gitu Bang ya. Kita harus ngelihat. Jangan digaskan aja gitu. Iya. Jangan asal main gas-gas aja. Iya. Yang ada nanti nggak seimbang. Ketika ada yang condong dan tidak seimbang, yang ada kacau. Oke, mungkin itu aja Bang ya. Kira-kira selanjutnya kita bahas tentang negara. Bebas, mau bahas negara, mau bahas lingkungan, mau bahas soal masalah yang lain. Aja lah Bang. Lebih baik lingkungan aja Bang ya. Soalnya kayak gini ini kan sebenarnya nggak boleh nih. Jangan dibicarakan. Kawan-kawan nanti dia orangnya lingkungan kali. Di rumah dia tanaman semua aku tengok. Ya yang nanam ibu saya bukan saya. Kayak mana lah, kata orang alam kan. Kayak mana? Karena menjaga itu lebih baik daripada sekedar menanam aja gitu loh. Jangan menanam boleh bagus, menanam tuh bagus. Tapi jangan bercocok tanam aja, nggak tanggung jawab Bang. Sebelum menanam tuh ada proses kita untuk menjaga yang ada. Menjaga yang ada, oke, itu aja Bang ya. Oke, harapan abang bagi anak muda yang di SMA. Oke, harapan abang bagi generasi mereka nanti lah. Generasi tahun 2000-an ke bawah. Atau yang lagi SMA lah lebih tepatnya. Tadi kan mahasiswa. Untuk SMA harapan abang seperti apa? Atau mungkin ada kata jangan contoh kami karena kami banyak gagalnya gitu. Ini sih kalau sih ya anak-anak generasi yang di bawah kita yang maksudnya umurnya ya. Jangan contohin abang-abangmu. Hal-hal yang buruk tuh jangan dicontohin gitu loh. Jangan diulang lagi. Kalau bisa naik ke level selanjutnya. Gitu. Masa ya namanya kita bertumbuh gitu kan, harapan kita terhadap adik-adik kita ataupun anak kita jangan mengulangi kesalahan yang sama gitu kan.
Kalau bisa mencarilah kegagalan yang baru gitu. Yang baru atau mungkin yang lebih naik level lagi gitu loh. Jangan itu aja asina korup. Ya, Yang lain kayak sesekali jangan korupsi uang negara. Korupsi meja DPR. Meja diambil. Enggak, itu jangan juga. Atau mic-nya kan gitu untuk podcast gitu. Jangan uang aja, barang aja nantian barang. Enggak lah, itu guyonan. Mungkin kalau dari aku untuk anak-anak generasi Covid, aku tahu dampak psikis kalian. Dampak uang jajan juga tahu gitu kan. Tak paham kalau sehari nggak dikasih uang jajan tuh paham kan. Cuman semoga kedepannya dengan adanya generasi Covid, kalian bisa menjadi orang yang berperang di dalam media sosial, dalam artian berperanglah untuk menunjukkan kebaikan gitu Bang. Karena di zaman Covid kan semuanya serba digital, jadi sayang aja kalau tidak dimanfaatkan dengan baik Bang. Ya benar. Sayang aja gitu ya. Kayak kami kan baru mulai kayak gini kan di Covid aja ini. Kalau nggak akan mulai gitu. Terpaksa ya? Ya aku di sini terpaksa aja. Kalau Bang Hasan nggak tahu ya. Halo Bang Hasan, jangan dengar ya. Kau dengar aja di 10 menit awal, jangan kau di terakhir ya kan. Kecewa kau nanti sama aku. Mungkin itu aja Bang ya. Semoga bermanfaat bagi yang nonton. Ini kacamatanya gelap kali. Nah, ini kan agak terang. Ini gara-gara pakai kacamata ini aku kritis nih kayak Bang Hasan aku rasa. Ini kayaknya ada kodam beliau nih Bang. Kodam. Atau kodam kan? Kayak ada kodamnya ini. Jadi kalau aku pakai ini langsung aku merasa seperti Rocky Gerung. Apa Rocky? Gila. Mungkin itu aja. Kalau ada yang salah jangan diambil, atau kalau oke, mungkin kami tidak pengecut. Kalau kami pernyataan tadi ada yang salah, silahkan hubungin Bang Aldi. Aku kan cuma narso, aku cuma host. Dia yang baik cakap, aku enggak gitu. Kalau ada yang salah langsung call dia ya, minta tabayun gitu. Jangan langsung tabayun lah. Jangan menghujat, jangan memfitnah. Ya, aku paling benci sama orang fitnah-fitnah. Tabayun dulu. Kalau tabayun tidak beres, baru bakul hantam Bang. Jangan juga. Jangan juga. Kayak dia mandu nanti kan. Karena belum belajar silat soalnya. Nanti kau ajarin ya. Soalnya aku juga kemarin menang, walaupun cuma dalam 1 orang kan. Ya mungkin itu aja. Kalau ada yang baik bisa diambil, dan semoga tontonan ini bisa menjadi referensi berpikir atau sebagai bahan diskusi Bang ya. Ya. Kalau ada yang mau datang, silahkan datang aja ke Tiban Raya dekat Amati Coffee. Mungkin kita bisa berdiskusi. Mungkin kita akan membuat sebuah forum yang dinamakan Pilot Bangsa. Riba. Mungkin itu aja. 5-0 itu Deddy Kobuzer ya. Jangan. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.